Assalamualaikum, balik lagi di channel jam 12. Nerusin alur cerita dari Manhwa Super Evolution yang part ke-7. Oke, langsung saja masuk ke ceritanya. Misi meloloskan diri dari kabut dimulai. Logian dan Guru Zong akan mulai mencari para siswa yang tersesat dan juga mencari telur. Laolin sudah membuka saluran komunikasi antara instruktur dan juga Minghe termasuk di dalamnya. Dia memperkenalkan dirinya sebagai anggota Dragon Tooth. Laolin di markas akan memberikan info aktivitas mutan apa saja yang berada di radius 3 km. Dalam layarnya tiba-tiba saja muncul mutan di 3 wilayah yang berbeda. Padahal beberapa detik yang lalu itu tidak ada. Itu datang begitu saja, entah dari mana datangnya. Laolin memberi peringatan ke Fang Qin yang sangat dekat dengan Calamity Beast tersebut. Fang Qin yang berada di posisi itu dikejutkan dengan munculnya laba-laba besar di belakangnya. Fang Qin mencoba menyerang dengan senjata shuriken tapi tidak mempan. Fang Qin mencoba melarikan diri. Laporan Laolin benar tentang monster ini dan mungkin saja ada portal yang membawa mereka masuk ke dalam kabut. Laolin ingin Fang Qin menuju ke lokasi yang aman. Tapi Fang Qin tahu di luar hutan ada perkemahan dan dia takut kemampuannya tidak akan sampai membawanya kabur. Jadi Fang Qin membuat keputusan. Dia berjalan menjauh dari area perkemahan. Dia merelakan hidupnya. Laolin hanya bisa menangis melihat tanda kehidupan Fang Qin yang sudah hilang dan kembali meneruskan instruksinya. Laolin sudah memberitahu keadaan Fang Qin dan menyuruh ke lokasi yang ditandai dan mulai mengamati kabut. Kalau ketemu Calamity Beast, bantai saja mereka semua. Sementara itu di daerah lembah, ada Minghe yang berhenti sejenak untuk memikirkan bagaimana beberapa monster yang ada di dalam kabut bisa belajar, mulai dari meniru manusia dan meminta pertolongan. Saat itu Laolin memberitahukan Minghe kalau ada monster yang tiba-tiba muncul di belakangnya. Itu kalajengking terbang, rank servant. Minghe yang sudah memastikan punggungnya aman sangat terkejut karena kemunculan mereka yang begitu banyak dan tiba-tiba. Minghe dengan mudah bisa membantai semua monster itu. Walaupun jumlahnya banyak itu tetap saja masih servant class. Tapi tetap saja sebanyak apapun Minghe membunuh mereka, monster-monster itu terus saja muncul seperti mengetahui di mana Minghe berada. Laolin mengatakan, ada satu sarang di sebelah selatan Minghe, karena monster itu datang dari sana. Di peta itu menunjukkan beberapa lusin titik merah, seperti ada sebuah pabrik penghasil serangga di dekat Minghe. Monster itu akan selalu diproduksi. Setiap lini depan mereka dikalahkan, pasti produksi kalajengking berikutnya sudah ada. Jika terus dibiarkan, kalajengking ini bisa memenuhi lembah dan membasmi semua manusia yang ada di dalamnya. Laolin bilang, lokasi pertemuan Minghe tepat di belakang lembah. Laolin harus melindungi tempat ini dan membimbing instruktur lainnya. Minghe bilang, jangan khawatir, serahkan saja padaku. Laolin meminta maaf karena sudah menyerahkan tugas berat ini pada Minghe yang masih seorang siswa. Tapi Minghe berterima kasih ke Laolin yang juga tetap tinggal di dalam kabut untuk menyelamatkan siswa. Minghe maju ke lokasi produksi kalajengking. Dengan kekuatannya, Minghe dapat membantai semua kalajengking di depannya. Minghe sudah sampai di sana. Dia melihat adanya sebuah portal dan ada kalajengking yang keluar dari sana. Melihat banyak yang berkumpul di situ, Minghe menggunakan teknik yang dipelajari dari Fan Kai. Dia menyerap angin di sekitarnya dan membuat pukulan angin yang bisa membantai semua kalajengking di lokasi itu. Minghe menuju ke portal dan mengamati apa sebenarnya portal itu. Saat itu ada satu kalajengking yang keluar dari portal dan Minghe melihatnya langsung. Minghe akhirnya tahu ini bukan pabrik monster, tapi portal yang tersambung ke kabut. Karena penasaran tempat apa yang tersambung di dalam portal itu, Minghe memutuskan untuk masuk ke dalam portal. Minghe sudah masuk ke dalam portal. Dia memasuki dunia yang misterius, entah di mana ini. Tempat itu banyak sekali pulau terapung yang berlatar warna coklat.
Banyak sekali tipe monster di sana, seperti kalajengking, telur monster, dan juga seekor naga besar. Goodness memarahi Minghe yang berakhir di tempat ini. Dia menyuruh Minghe segera kembali keluar. Minghe langsung berlari keluar. Sementara itu Goodness akan menghancurkan lubang cacing ini menggunakan Starlight Burst. Goodness menghancurkan lubang cacing itu dan Minghe pun berhasil keluar. Sementara itu di tempat lain, terlihat Fan King yang sudah tewas. Saat itu muncul monster tetangkel yang mengatakan akan menyatu dengan tubuh Fan King. Beberapa survivor yang mencari jalan keluar bertemu dengan Fan King. Mereka senang karena bisa ketemu dengan instruktur, tapi kenyataannya berbeda. Itu seekor Calamity Beast yang menyamar dan langsung memakan mereka semua. Walaupun mereka lari, Calamity itu punya kemampuan tentakel yang bisa menangkap mereka semua. Ada 2 siswa yang berhasil kabur, tapi satu mahasiswa yang bernama Jingjing terjatuh membuat kakinya berdarah. Darah itulah yang membuat mereka ketahuan dan berhasil ditangkap sama monster. Laolin yang berada di markas melihat kalau titik tanda kehidupan milik Fan King kembali muncul. Dia menghubungi Fan King, tapi tidak ada jawaban. Minghe juga ada di daerah sekitar. Alat pendeteksi jarang sekali rusak. Laolin melihat juga kalau tanda Minghe menghilang dan sekejap muncul lagi. Dia sangat cemas dan bertanya apa yang terjadi dengan Minghe. Tapi Minghe tidak menjawabnya. Asisten Laolin bilang alat komunikasi Minghe mungkin saja diblokir. Saat itu muncul siswa yang melaporkan kalau Fan King membunuh teman-teman sekelasnya. Mengetahui info itu, Laolin langsung tahu keberadaan Fan King itu adalah Calamity Beast yang menyamar. Dia memberikan peringatan ke Minghe yang juga saat ini dihampiri Fan King. Balik lagi ke Minghe yang sudah lolos dari kematian setelah masuk ke tempat para Calamity Beast. Goodness berceramah tentang tempat itu. Itu adalah dunia yang dipenuhi hal yang tidak diketahui, hal yang harusnya tidak dilihat manusia biasa. Minghe beruntung dibangunkan sama Goodness. Minghe seperti melihat sekilas neraka. Goodness menyuruh Minghe untuk lebih kuat dulu. Kalau sudah kuat, tempat itu tidak berarti apa-apa lagi bagi Minghe. Minghe berdiri, itu memang sangat menakutkan, tapi dia tidak akan berhenti di sini. Saat itu dia melihat Fan King yang mendekatinya dengan pura-pura meminta pertolongan. Minghe bertanya apa yang terjadi dan kenapa matanya berdarah. Minghe sudah curiga karena untuk ke tempat Minghe saat ini, Fan King harus melewati sungai dan saat ini sepatu Fan King tidak basah. Tiba-tiba saja Fan King menyerangnya. Minghe bisa menghindar dan sudah tahu kalau itu adalah monster tentakel yang sama seperti di kereta dulu. Waktu di kereta itu untung Minghe dengan cepat menyelamatkan wanita. Kalau dia tidak cepat, wanita itu akan berakhir sama seperti Fan King saat ini karena tubuhnya menyatu dengan Calamity Beast dan dia bisa menggunakan wujud manusia yang dihisapnya. Bahkan suaranya pun milik Fan King. Monster ini masih mengingat Minghe yang mengganggunya dulu. Minghe mulai menghindari setiap serangan monster itu. Minghe mencoba mencari celah untuk menyerang dan juga media yang akan dia serap untuk melawan balik. Monster ini terus saja bicara karena menelan Fan King dia sudah lebih kuat. Monster itu maju menyerang. Minghe mencoba menghadang dengan menghempaskan tanah, tapi itu belum cukup kuat untuk membunuh monster ini. Melihat monster yang saat ini maju, Minghe menyerap tanah untuk menahan serangannya. Monster ini sudah tahu cara bertarung melawan manusia. Seakan tahu kalau Minghe akan mundur, dia menyiapkan tentakel yang sudah siap menembus tubuh Minghe. Tapi Minghe dengan refleks yang cepat menghindarinya. Minghe baru memberi tanda pukulan 13 kali. Dia masih butuh lebih banyak untuk bisa melakukan ultimate. Dan sekarang dia harus menjaga jarak saat melawannya karena tentakel itu sangat merepotkan. Minghe melihat ke tanah. Di depannya berlubang dan muncul tentakel yang sudah siap menusuk wajahnya. Minghe dengan melompat ke belakang menghindari serangan tentakel itu.
Tentakel yang datang dari bawah juga membawa batu hitam obsidian. Minghe tahu di mana tambang obsidian itu. Karena ada kabut, Minghe menuju ke tambang itu dengan melihat adanya pohon tumbang di dekatnya. Calamity itu terus mengikutinya. Minghe sudah sampai di depan tambang dan langsung menyerap obsidian di sana. Calamity ini masih terus sombong dan percaya Minghe tidak akan bisa mengalahkannya. Minghe meninju tanah dan saat itu tanah mulai bergetar dan muncul obsidian runcing yang langsung menusuk tubuh Calamity Beast. Melihat musuhnya yang sudah tertusuk dan tak berdaya, Minghe menghampirinya dan mengatakan, "Seberapa banyak pasukan monster yang ada? Jika mereka menyerang tempat tinggal manusia, aku akan menghancurkan kalian semua." Calamity Beast yang sudah di akhir hayatnya mengatakan kalau Minghe tidak bakalan bisa keluar dari kabut, dan Calamity itu terjatuh tewas. Setelah Calamity Beast itu mati, terlihat sebuah mutiara yang misterius. Melihat itu, Goodness yakin itu adalah Life Drop. BTW, nama monster ini adalah Azure Moon Demonic. Monster tipe kecerdasan yang bisa berkembang kalau diberi waktu, dan Minghe mengalahkannya saat dalam masa perkembangan. Goodness bilang akan memurnikan Life Drop itu karena masih ada aroma Calamity Beast. Minghe juga sadar bukannya Goodness juga mengandalkannya untuk pertumbuhannya. Goodness bilang bukannya kita punya kesepakatan. Minghe akan menunjukkan keindahan dan arti eksistensi manusia. Dan masih ada jalan yang harus dia tempuh sebelum Minghe dapat mengubah pandangan Goodness. Goodness akan mendukung perkembangan Minghe sampai cukup kuat melawan Supreme Universal. Minghe juga mengingat pemandangan tempat di mana para Calamity Beast tinggal yang begitu mencekam. Bahkan Goodness pun tidak menyukai tempat itu. Setelah itu Minghe membawa tubuh Fangqin dan menghubungi Laolin. Minghe mengatakan apa saja yang terjadi ke Laolin. Laolin menyuruhnya ke kemah dan jalan ke sana untuk Minghe sudah bersih. Sementara itu di tempat lain terlihat ada 3 warga sipil yang membawa banyak sekali telur monster yang akan mereka jual. Saat itu mereka dikejutkan dengan munculnya beberapa orang yang ternyata adalah rombongan Profesor Zong. Warga sipil itu mengatakan membawa 3 karung telur. Guru Zong bilang itu sudah cukup dan akan membawa semuanya. Instruktur lain mengatakan Logian sedang menuju ke lokasi siswa yang terdekat lainnya dan akan menemui ke titik temu 1 jam lagi. Guru Zong bilang akan menuju ke lokasi Logian dan akan pergi ke titik temu bersama. Ada 1 warga yang bilang ke Guru Zong untuk memeriksa belakang mereka karena dia dari tadi punya firasat ada sesuatu yang mengikutinya. Guru Zong mempercayai perkataan itu dan menyuruh mereka mengeceknya. Di tempat Logian dia sudah menemukan 1 rumah yang di dalamnya ada beberapa siswa di sana. Bersama dengan Logian mereka menuju ke titik temu. Sampai di hutan bambu, Logian melihat ada tanda kemana titik temu berada. Dan ini adalah siswa terakhir yang tersesat. Saat akan melanjutkan, Logian dengan sigap menyerang monster di atasnya. Dan mereka semua terkejut karena sudah ada banyak monster laba-laba yang siap memakan mereka. Logian dengan mudah menghabisi semua laba-laba itu dengan kekuatan petirnya. Mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Guru Zong yang juga sudah menunggu. Sampai di sana Guru Zong memberikan beberapa kata semangat ke semua muridnya yang sedang ketakutan. Mereka melanjutkan perjalanan. Saat di tengah jalan mereka melihat banyak sekali bangkai monster. Dan ada instruktur Miaolan yang sudah kelelahan karena membersihkan jalan itu dari monster. Saat akan beristirahat, ada 1 kaki laba-laba besar yang menembus perutnya dan membawa tubuhnya ke atas. Melihat itu banyak siswa yang berlari ketakutan. Melihat itu laba-laba besar menembakkan benangnya dan membuat mereka semua tidak bisa keluar dari situ. Laba-laba ini menunggu kelompok Logian dan Guru Zong berkumpul dan menyerang mereka. Begitu mangsanya sudah banyak dan gak menyerang mereka. Dan dia tidak menyerang saat di markas karena laba-laba ini tahu kalau ada orang yang kuat di sana. Mengetahui musuhnya yang menakutkan, Logian akan maju menghadapinya. Oke, maaf, sampai sini dulu ceritanya.
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye bye.